kita mau mulai nih, tapi kita mau lihat dulu ya siapa aja yang udah ready. Boleh dong, absen di live chat. Ayo, absen dulu. Namanya, ya dari mana? Tuh, oh pasti udah ada Pagem nih. Shalom Pagem. Shalom Pagem. Shalom Tante Dia. Oh, ada Gigi juga. Shalom Gigi. Wah. Ya. Ayo. Yang lain ditunggu, ayo. Tapi masa mereka cuma ngeliatin muka kita doang sih? Nanti pada live loh. Oh enggak dong, kan kita mau bernostalgia juga dong sekarang. Ya, gimana kalau kita tebak nih, ini foto-foto dari Natal tahun berapa? Wah, Boleh. semuanya bisa ikutan nih. Oh bisa dong, tulis aja jawabannya di kolom live chat ya, di sebelah sini nih. Wah, ditunggu nih jawaban-jawabannya nih. Ya, Wah, ini Ini tahun berapa ya? yang aku ingat tempatnya. 2013? Ya, nggak tahu deh. 2012. 2015. Berarti kalian masih 10 tahun. Ah, enggak ya. Oke, kira-kira di kolom live chat ada yang bener nggak ya? Coba kita lihat. Tante Dia tuh 2015. Wah. Oke lanjut. Foto selanjutnya nih, temanya daerah nih kayaknya. Iya nih. Waduh, tuh. Tapi ini tahun berapa? Itu ada tulisannya nggak sih di belakang? Di atas Oh iya. kepalanya 2016. Ya ketahuan. Punya 2016. bonus deh nih, kita yang bonus. Wah, cantik-cantik semua nih oma-oma kita tercinta. Wah, ini foto berikutnya. Ada 2 tante-tante cantik. Wih, itu keren banget gitu ya. Keren banget pakai topinya itu ya. Ini kayak kepala suku ini. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is Ini nih, aku inget ini prosesnya, kita latihannya. Latihannya. Ini nih. Ini kalau ini masih baru nih. Tahun berapa? Tahun berapa coba? Oke, kira-kira di kolom live chat ada yang bener nggak ya? Coba kita lihat. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. For Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Hey! There is a reason why we celebrate tonight. It's Jesus. Kalau tadi 2015, 2016, ini 2017 kali ya? Tapi aku juga nggak tahu sih. Bener. Kayaknya 18. Oh, 17. Baru mau bilang 18. Let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. For Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Woo! It's Christmas. I gotta celebrate. It's Christmas. Let the
ini kayaknya udah berubah ya tempatnya ya. Iya, Ini berubah nggak sih? betul banget. Ini perdana kita Natalan di tempat baru, ya kan? Ya di Blok M Square. Tahun 19? 19? Atau sebelumnya? Coba kita tanya deh. Kayaknya mungkin yang lain Iya, banyak iya. yang tanya. Ayo coba dijawab di kolom live. Yang 2018 jawab. Siapa yang bilang 2019? Ayo tim 2018 mana? Angkat tangan tim 2018. 2019 tahun 2018. Wah. Kayaknya baru kemarin gitu ya. Ternyata udah 2 tahun loh. Iya, berasa banget ya. di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama Kan semua ikut terlibat loh ini pengerja. Iya. Gimana yang ada di live chat? Bener semua nggak nih jawabannya? Ten tuh mikir itu tuh udah jauh lama banget padahal baru kemarin gitu. Iya. Aku Ten tuh 2013, 2012. 2012 bahkan tadi kita nebaknya. Padahal itu kita masih kecil banget. Harus ditampilin nih. Nih, mereka 2000 ini nih. Aduh. Wah, seru juga ya. Gak berasa nih, sebentar lagi waktunya kita mulai nih. Oke, kita cek dulu ya. Semua udah mempersiapkan diri kan ya? Udah dong. Udah siap untuk ikut praise and worship. Nah, Natal nih, spesial nih. Iya. Siap. Oke, Alkitabnya, catatan tangannya. Oh iya. Alkitab. Oke, dan jangan lupa kan pasti ada candlelight Oh service. iya, candlelight. Jangan lupa. Dadah. Ini dia. Yang lainnya nanti ya, nanti. Belum. Mari kita mempersiapkan diri. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Natal berbicara tentang kasih Tuhan. Pesan Natal juga adalah pesan tentang salib. Jadi pesan kelahiran sekaligus adalah pesan kematian. Yesus Kristus, dia adalah domba korban yang akan menyempurnakan seluruh korban-korban penebusan di bait Allah. Pemberian terbaik dari Bapa. Yesus adalah Raja, Imam Besar Agung, Juru Selamat.
selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari muliakan Dia. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita panggil nama-Nya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Dia turun ke dunia, Kau turun ke dunia, menyelamatkan setiap kita, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, terima kasih Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku.
mau sambut Engkau di tempat ini ya Tuhan. Kami sembah Engkau Sang Raja, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, sambut Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau terus sambut Dia, puji Dia, mazmurkan namanya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Hey! Kami bersuka cita atas kelahiran-Mu, Raja kami, Yesus Kristus namanya. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah bangga Tuhan balas. Katakan bersama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Haleluya. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat. Sama-sama serukan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat
Bayangin kalau dari pulau dan benua semua memuji Tuhan. Terus bayangin sekarang seluruh dunia lagi merayakan kelahiran juru selamat kita nih. Emang ya, Natal tuh vibe-nya seru banget deh. Coba tulis di live chat deh hal-hal yang paling disukain dari Natal. Oh, oke. Apa ya? Coba. Kalau aku ya pasti kumpul-kumpulnya kan seru banget tuh. Kalau aku kadonya itu penting, itu harus diingat. Lah, kangen sibuknya lah. Kan kalau Natal tuh sibuk banget, dekor, drama, dan lain-lain gitu. Oh, wait. Kok yang diinget itu sih? Kan kita udah belajar tentang pemberian yang terbaik dari Tuhan. Tuh khotbah minggu kemarin. Dan bener juga sih, nggak salah. Kan kita udah belajar tuh pemberian terbaik dari Tuhan. Kayak Yesus tuh Raja, Imam Besar yang agung, bahkan dia tuh juru selamat kita loh. Oh iya bener tuh, maka sampai turun ke dunia dan jadi sama dengan manusia ya. Wah, kalau ngomongin kasih Tuhan tuh aku sampai speechless deh. Yaudah deh, mendingan kita lanjut aja yuk. Terus memberi pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang udah ngasih yang terbaik buat kita juga. Betul, yuk kita persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan jangan lupa candlelight service. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Mari angkat tangan kita katakan Immanuel,
Puji Tuhan, Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita dimanapun, kapanpun. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hari ini bersuka cita karena kita boleh merayakan Natal tepat pada tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan ibadah dan perayaan Natal di tahun ini dengan cara yang berbeda, karena kali pertama kita melakukannya secara virtual atau secara online. Tapi saya percaya meskipun dilakukan secara online, tidak mengurangi sukacita Natal, tidak mengurangi damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Amin. Saya percaya bersama-sama dengan keluarga kita tetap dapat bersukacita di hari Natal yang luar biasa ini. Nah saudara, sebagai orang percaya pun kita tetap dapat memberikan persembahan Natal kita yang terbaik buat Tuhan. Kita juga dapat memuji dan menyembah akan Tuhan. Kita bahkan sebentar akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, pesan Natal bersama-sama dengan keluarga terkasih di tempat kita masing-masing. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat panitia kecil, buat tim ibadah Natal online yang telah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan sangat baik, sehingga pada akhirnya kita bisa beribadah dan merayakan Natal di tahun 2020 ini dengan penuh sukacita. Nah, mari sebelumnya kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini 25 Desember 2020 Tuhan izinkan kembali kami dapat merayakan Natal. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang sudah dilimpahkan, yang dicurahkan bagi kami semua. Tuhan, biarlah pesan Natal yang sebentar kami dengarkan itu juga boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu, urapi semua yang mengikuti ibadah dan perayaan Natal saat ini, dan biarlah Tuhan pengurapan dan berkat-Mu tercurah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saudara yang mungkin baru pertama kali berada di ibadah online di YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production, saya menganjurkan bagi Bapak Ibu saudaraku sekalian, saudara dapat juga mengikuti khotbah-khotbah, video-video khotbah yang ada di YouTube channel ini, agar saudara mendapatkan pemahaman-pemahaman yang benar mengenai firman Tuhan. Khususnya selama beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang kedatangan Yesus Kristus untuk kali yang kedua. Saudara juga dapat mendengarkan lagu-lagu pujian rohani, sehingga saudara bisa belajar memuji menyembah Tuhan bersama-sama melalui YouTube channel ini. Nah, jika saudara sudah lama atau sudah sering mengikuti ibadah-ibadah melalui YouTube channel Bethany AOE Production ini, sudah saatnya ya saudara bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Caranya adalah silakan saudara sharekan, saudara bagikan video-video khotbah yang ada di YouTube channel ini yang sudah lebih dahulu memberkati saudara, supaya orang lain juga sama diberkati seperti saudaraku sekalian. Marilah kita menjadi mempelai Kristus yang bijaksana, yang berfungsi dan menjadi berkat. Nah saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari Minggu yang lalu kita sama-sama sudah memperhatikan tentang peristiwa kelahiran Yesus, kelahiran Juru Selamat, dan pesan penting surgawi yang terdapat di dalamnya. Apa arti Natal? Natal berbicara tentang kasih Tuhan. Jadi Natal tidak berbicara tentang hal-hal yang lain, bukan berbicara tentang hadiah, kado, perayaan-perayaan, bukan. Ya, tetapi Natal sesungguhnya berbicara tentang kasih yang dinyatakan oleh Bapa Sorgawi sendiri dengan menganugerahkan anaknya yang tunggal, the only one, the only son, artinya yang terbaik dan satu-satunya untuk dunia ini, untuk saudara dan saya, sehingga Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi umat manusia.
Kekasih-kekasih Kristus, kelahiran Yesus Kristus sesungguhnya adalah kelahiran anak domba Allah yang akan menyempurnakan seluruh korban penebusan yang telah dilakukan sebelumnya di bait Allah atau di bait suci. Yang kedua, Natal juga berbicara tentang respon manusia terhadap kasih Tuhan tersebut. Yesus adalah pemberian terbaik dari Bapa buat saudara dan saya. Dia adalah Raja, Dia adalah Imam Besar Agung kita, dan Dia adalah Juru Selamat kita. Amin. Berapa banyak percaya Yesus adalah Raja, Yesus adalah Imam Besar Agung kita, Yesus adalah Juru Selamat. Beri dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, melalui Yesus Kristus inilah kita menerima keselamatan dari Allah. Kita menjadi ciptaan yang baru. Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Kita memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Kita berkata, Bapa, Engkau adalah sumber kehidupanku. Lalu setelah itu saudara, apakah selesai? Tentu saja tidak. Ada bagian yang harus saudara dan saya kerjakan. Amin. Ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada bagian yang harus kita kerjakan ketika kita sudah menjadi miliknya Allah, ketika kita sudah menjadi anak-anak terang, ketika kita sudah menjadi anak-anak Bapa surgawi. Nah, tema Natal yang diberikan pada tahun ini adalah United by God's Love. Artinya kasih Tuhan yang mempersatukan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang telah menerima kasih Allah melalui Yesus Kristus Tuhan, pemberian terbaik daripada Tuhan, kita harus terus-menerus membangun diri kita agar kasih Tuhan, kuasa Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan itu terpancar dari kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Artinya kita tidak boleh berhenti hanya menerima Dia sebagai Juru Selamat, sebagai Imam Besar Agung kita, sebagai Raja. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu membangun diri kita. Katakan, membangun diri kita. Ya, agar supaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan itu terpancar dari kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, mari kita akan melihat dasar renungan daripada firman Tuhan kali ini terambil dari Hagai pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ini sebagai dasar perenungan pesan Natal kita. Dikatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jelas ini adalah firman Tuhan yang memberitahukan bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya. Kita harus membangun bait suci. Dan hasilnya adalah Hagai pasal 2 ayat yang ke-9 mengatakan, adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja kita sama-sama sudah memahami bahwa yang dimaksudkan dengan bait suci itu bukan berbicara tentang bangunan secara fisik, bukan gedungnya, melainkan di sini berbicara tentang diri kita masing-masing, diri kita sebagai pribadi-pribadi, karena sesungguhnya kita ini adalah bait Roh Kudus. Saya mau tanya dulu, berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa saudara adalah bait Allah, bait Roh Kudus? Sebab Roh Allah, Roh Kudus ada di dalam saudara. Boleh angkat tangan saudara? Oh, puji Tuhan. Katakan bersama saya bait Allah. Sekali lagi katakan, saya bait Allah. Bilang begini, saya bait Roh Kudus. Amin. Ya, saudaraku dikasih oleh Kristus,
Bait suci itu adalah diri kita, dan akhirnya menjadi keluarga kita. Karena bait suci berkumpul dalam satu keluarga. Ya, itu pun adalah bait Allah. Itu pun adalah bait suci yang kemudian berkumpul lagi menjadi gereja Tuhan, kumpulan orang-orang percaya, kumpulan bait Allah menjadi gereja Tuhan. Harus dibangun. Firman Tuhan berkata harus dibangun. Nah, bagaimanakah caranya? Mari kita perhatikan, saudaraku. Hal yang pertama dikatakan tadi, naiklah ke gunung. Ya, kita harus memahami konsep penulisan Alkitab pada waktu itu, bahwa Tuhan itu ada di tempat yang tinggi. Jadi kalau kita berkata bahwa naik ke gunung, itu berbicara sebetulnya tentang perjumpaan dengan Tuhan. Saya ulangi, naiklah ke gunung, itu berbicara tentang perjumpaan dengan Tuhan, berbicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Ini harus terus-menerus dibangun dalam kehidupan kita tiap-tiap saat. Tidak ada waktunya di mana kita tidak intim atau berjumpa dengan Tuhan. Ya, keintiman dengan Tuhan ini memang sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Artinya begini, saudara, keintiman itu berbicara antara Tuhan dengan saudara, Tuhan dengan kita seorang diri. Ya, itu yang disebut dengan keintiman. Nah, kalau rame-rame namanya bukan keintiman, itu namanya kerumunan. Ya. Nah, kita berbicara di sini tentang keintiman. Tidak ada yang lihat. Nah, sayangnya begini, saudara, ada banyak orang, kalau sesuatu itu tidak terlihat oleh orang, cenderung diabaikan. Kalau tidak terlihat oleh orang, maka kecenderungan sebagian besar oleh manusia adalah tidak dilakukan, dianggap enteng, saudara. Karena kecenderungan manusia itu senang melihat sesuatu yang dilihat oleh orang lain, ya, disaksikan oleh orang lain. Ya, memang betul, ada saatnya kita beribadah bersama-sama, seperti saat ini. Ya, mungkin saudara di tempat saudara masing-masing saat ini tidak seorang diri. Saudara sedang beribadah dan merayakan Natal bersama keluarga, atau mungkin bersama dengan sahabat, bersama dengan kawan-kawan. Ini namanya perayaan, saudara. Ya, celebration. Ada saatnya kita bersama-sama seperti ini, tetapi jangan mengabaikan waktu kesendirian kita dengan Tuhan. Sebab waktu kesendirian kita dengan Tuhan atau keintiman kita dengan Tuhan itu justru sesuatu yang sangat amat penting. Tuhan Yesus sendiri ketika menjalani kehidupannya sebagai anak manusia, ya, ia telah memberi teladan yang luar biasa. Kalau saudara baca dalam kitab Injil, berulang-ulang kali Yesus memberikan teladan. Ia selalu punya waktu untuk menyendiri dengan Bapanya. Firman Tuhan berkata, Yesus menyendiri untuk berdoa. Ya, pagi-pagi benar Yesus keluar seorang diri untuk berdoa. Ada saatnya ia menyendiri khusus dengan Bapaknya. Ada keintiman dengan Bapaknya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan kita? Berapa banyak di antara saudara juga yang hari-hari ini sudah melakukan akan hal ini? Mengambil waktu kesendirian dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Berapa banyak saudara sudah melakukannya? Saudara dikasih oleh Tuhan, keintiman memang tidak terlihat, tapi hasilnya dapat dilihat. Hasilnya dapat dirasakan. Sama seperti kalau saudara melihat sebuah pohon, ya, ketika dia berakar, ya, apakah terlihat? Apakah terlihat pertumbuhan daripada akarnya? Tentu saja tidak, bukan? Ya, karena ada di bawah tanah. Tetapi hasilnya dapat dilihat, dapat dirasakan, yaitu pohon itu bertumbuh dan pohon itu semakin kokoh atau semakin kuat dan pada akhirnya menghasilkan buah yang lebat.
Demikian pula kita, jika kita membangun keintiman dengan Tuhan terus-menerus, maka kita akan menjadi kokoh, kita akan menjadi kuat. Dan kemudian kita akan menghasilkan buah yang manis, buah yang lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam menghadapi tantangan, kita akan kokoh, kita tidak akan tergoncang sedikit pun. Ya, meskipun mungkin melewati pandemi, menghadapi gelombang, tapi karena kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita akan tetap kuat. Dan yang pasti, buahnya dapat dinikmati. Apa itu buah yang Tuhan mau dari kehidupan kita? Ya, betul sekali. Satu adalah buah pertobatan. Hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Ya, yang kedua, buah roh. Apa itu buah roh? Karakter daripada Yesus ada pada setiap kita. Keserupaan dengan Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga, kita menghasilkan buah jiwa-jiwa yang semakin lebat. Saya jadi teringat ada sebuah pohon namanya pohon redwood. Pohon redwood ini punya ketinggian itu ratusan meter, saudara, di atas tanah. Tapi tahukah saudara, ketika pohon itu semakin tinggi, tiupan anginnya juga semakin kuat. Ya, tetapi pohon ini tetap bertahan. Pohon ini semakin kokoh, tidak tergoncangkan meskipun terpaan angin, badai juga pastinya semakin tinggi. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata dia memiliki akar yang tumbuh sangat dalam juga. Artinya apa? Sebagaimana tinggi yang terlihat di atas tanah, ternyata yang di bawah tanah yang tidak kelihatan, yaitu akarnya, juga begitu dalam sampai kepada batu-batuan keras yang ada di dalam. Saya pernah membaca, ternyata dalam 5 tahun pertama ketika pohon itu ditanam, ketika benih pohon itu ditanam, dia tidak menunjukkan pertumbuhan ke atas sama sekali. Jadi kalau orang yang tidak memahami akan hal ini dikira, ini pasti gagal, ini pasti nggak tumbuh. Ternyata tidak, saudara. Sebab dalam 5 tahun itu dia bertumbuh, tapi tidak ke atas, melainkan dia bertumbuh ke bawah atau berakar. Saudara, pohon yang hidup ketika berakar memang tidak kelihatan dari luar. Ya, kalau pohon yang akarnya kelihatan dari luar, itu pohon yang sudah tumbang, pohon yang sudah mati. Kalau dia masih hidup, dia justru tidak kelihatan, dan dia akan semakin dalam sehingga pohon itu semakin kokoh berdiri. Mari saudara, kita membangun kehidupan kita. Naiklah ke gunung. Itu menjadi pesan yang pertama di hari Natal yang berbahagia ini. Mari setiap kita bangunlah keintiman dengan Tuhan. Ambil kesendirian dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Dia, sehingga kehidupan saudara tidak akan pernah tergoyahkan, karena saudara semakin kokoh, semakin kuat, bahkan menghasilkan buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang bersuka cita berikan dulu tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita, membangun bait suci. Yang kedua, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, membawa kayu dan membangun rumah di sini berbicara tentang sebuah keseriusan, sebuah upaya yang sangat serius. Ya, membangun diri sendiri, membangun keluarga, membangun komunitas atau gereja Tuhan. Bukan hanya sekali-sekali, bukan hanya pertama kali ketika kita ingat atau menerima Yesus, tetapi ini harus dilakukan terus-menerus dalam kehidupan kita. Dan orang yang serius membangun akan dirinya, firman Tuhan berkata begini, akan membawa kayu, akan membangun rumah itu. Artinya apa? Ya, dengan membawa kayu artinya tidak dengan tangan yang kosong. Ini berbicara kesungguhan, keseriusan seseorang untuk membangun akan kehidupannya,
Ada hal yang dia harus korbankan, ada hal yang dia harus bawa ketika dia membangun akan rumah itu. Dan berita sukacitanya, hasilnya menurut kitab Hagai pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan apa? Kemegahannya akan melebihi kemegahannya yang dahulu. Haleluya. Ini luar biasa, ya. Dan seharusnya kehidupan saudara dan saya pun demikian. Kemegahannya yang sekarang bersama Yesus haruslah jauh melebihi yang dulu. Amin. Maka saya mau berkata begini saudara, di dalam Tuhan Yesus seharusnya kita bisa melihat hari ini kita itu lebih baik daripada kemarin. Amin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Bulan depan lebih baik lagi dari bulan sekarang. Tahun depan, tahun 2021 lebih baik lagi daripada tahun ini, tahun 2020. Yang setuju katakan amin. Hidup penuh dengan kemuliaan Tuhan, semakin hari semakin dahsyat. Itulah apa yang tidak dilihat ketika berakar, tetapi kemudian dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Amin. Nah, melalui Natal tahun 2020 ini, marilah saudara kita sebagai umat yang sudah menerima pemberian terbaik dari Bapa kita, mari kita berkomitmen untuk terus-menerus intim dengan Tuhan, untuk terus-menerus membangun diri kita agar keserupaan dengan Yesus Kristus menjadi nyata dalam kehidupan setiap kita. Sehingga pada akhirnya kasih Kristus, kuasa Kristus, dan damai sejahtera Kristus terpancar dari kehidupan kita dimanapun kita ini berada. Amin. Selamat hari Natal. Selamat merayakan Natal tahun 2020. United by God's love. Biarlah ini menjadi pesan yang boleh kita tangkap, dan bukan hanya kita pahami, tapi mari kita melakukannya. Amin. Berapa banyak saudara diberkati dengan pesan Natal tahun 2020 ini, dan saudara berkata, Tuhan, aku bukan cuma menangkapnya, tapi aku juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Aku mau naik ke gunung, aku membawa kayu dan membangun bait suci, membangun kehidupanku. Boleh angkat tangan saudara? Mari kita bersatu hati di dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kalau pada tahun ini kami masih dapat merayakan Natal, sungguh anugerah yang luar biasa daripadamu ya Bapa. Terima kasih karena Bapa telah menganugerahkan kepada kami pemberian terbaik, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Natal berbicara tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas kami. Natal juga berbicara tentang respon kami terhadap kasih Tuhan tersebut. Kami meresponi akan kasih-Mu ya Bapa, kasih-Mu yang begitu besar. Dan sebagai milik Tuhan Yesus, kami rindu untuk memiliki keintiman yang semakin dalam. Dan kami mau membangun diri kami masing-masing agar keserupaan dengan Kristus menjadi nyata dan terpancar dari kehidupan kami, sehingga pada akhirnya kasih Kristus, kuasa Kristus, dan damai sejahtera Kristus terpancar dari kehidupan kami dimanapun kami berada, sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kami, baik itu keluarga kami, sahabat-sahabat kami, mereka juga boleh diberkati oleh kehadiran kami sebagai milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di malam Natal 2020 ini. Terima kasih buat pesan Natal yang spesial buat kami ini. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Over
Terang Tuhan telah datang ke dalam dunia dan tinggal di antara manusia. Terang Yesus Kristus diberikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan terang itu terus tinggal di dalam setiap kita. Mari teruslah bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Nyatakanlah terang Yesus Kristus itu melalui kehidupan kita tiap-tiap hari. Jadilah saksi Kristus agar orang boleh melihat Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Sambil kita terus menanti-nantikan waktu kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Sebagai mempelai Kristus yang bijaksana, yang berfungsi, menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara dikasihi oleh Tuhan, melalui perayaan Natal tahun 2020 ini, mari sekali lagi kita mengambil satu sikap hati di hadapan Tuhan. Kita mau bercahaya, kita mau menjadi saksi Kristus sampai Ia datang untuk kali yang kedua, menjemput kita sekalian. Terang itu terus bercahaya karena Tuhan ada di dalam setiap kita. Tuhan, terima kasih kami boleh merayakan Natal bersama-sama di tahun 2020 ini. Mampukan setiap kami untuk kami dapat terus bercahaya, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Urapilah setiap kami dengan urapan-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akan mengakhiri ibadah dan perayaan Natal kita. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan berkata, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Christmas. Selamat hari Natal. Yuk kita mari saling menyapa di kolom live chat. Sampai jumpa pada hari Minggu Jam 10 pagi dalam Ibadah Raya Minggu. Merry Christmas! Merry Christmas. Merry Christmas. Born unto us this day a Savior, gifted from heaven to a manger. The hope of the world's alive for all mankind. All of the earth rejoice, it's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. Goodwill to all the earth and peace divine. All of the earth rejoice, it's Christmas time.